Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini Selasa 3 Januari 2023, hari biasa dalam masa Natal. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada suatu hari, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Saudara-saudari yang terkasih, melihat dan bersaksi adalah dua kata penting ketika orang berurusan dengan meja hijau alias pengadilan. Biasanya orang tertentu dijadikan saksi, baik saksi biasa maupun saksi ahli. Para saksi dijadikan demikian karena mereka melihat atau mendengar dan tahu tentang kasus tersebut. Para saksi diharapkan memberi kesaksian yang benar supaya kasus itu dapat diselesaikan sehingga ada rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila ada mafia dalam pengadilan, misalnya kesaksian palsu atau kebohongan tertentu, maka kasus tersebut akan bertele-tele dan menjadi kabur. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis dalam warta Injil hari ini memberi 3 kesaksian penting tentang Yesus yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang yang dibaptisnya. Pertama, anak domba Allah. Dikatakan tadi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba mengingatkan kita pada anak domba Paskah atau hamba Yahweh atau korban setiap hari dalam bait suci. Ada 2 hal penting yang ditekankan oleh Yohanes Pembaptis, yakni bahwa anak domba adalah gambaran tentang ketaatan dan cinta kasih yang mencapai puncaknya di salib. Lalu anak domba juga menjadi simbol hamba Allah yang menghapus dosa banyak orang. Lalu yang kedua, Roh Kudus. Seperti yang tadi kita dengar, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti burung merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini adalah pengalaman rohani Yohanes Pembaptis ketika melihat Roh turun dan tinggal di atas Yesus. Roh turun dari tempat yang tinggi dan berdiam dalam Yesus. Dengan demikian, Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus untuk menyempurnakan pembaptisan air atau pembaptisan tobat yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Lalu akhirnya yang ketiga, Yesus adalah Anak Allah. Kesaksian Yohanes ini adalah benar karena Yohanes sendiri dikaruniai Roh Kudus untuk bersaksi tentang Yesus Anak Allah saat masih di kandungan ibunya. Kesaksian ini menjadi sentral atau pusat dari pewartaan tentang identitas Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan kesaksian Yohanes ini kita dibantu untuk mengerti bahwa umat Yahudi dibebaskan dari perbudakan Mesir dengan darah anak domba Paskah. Kita semua telah dibebaskan secara tuntas dengan darah Kristus untuk selama-lamanya. Dari wafatnya, maka lahirlah hidup baru bagi kita. Kita menjadi satu dengan kodratnya yang ilahi, menjadi anggota kerajaannya,
Kemudian kita meneruskan karya-karyanya sekarang di atas bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan Kristiani akan bermakna ketika setiap pribadi menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari Kristus. Kristus itulah yang telah menghapus dosa-dosa manusia, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Tetap berada di dalam Yesus berarti tidak berbuat dosa lagi. Orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, melihat dan bersaksi tentang Yesus Kristus adalah panggilan sekaligus misi bagi para pengikutnya. Melihat Yesus berarti mencintainya. Bersaksi tentang Yesus dalam hidup menjadi sempurna ketika dari saat ke saat kita berusaha menjadi bagian darinya, yakni tinggal tetap bersamanya. Maka dari itu, jadilah saksi Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku keberanian untuk berani mewartakan dan bersaksi tentang Yesus Kristus Putramu kepada setiap orang yang aku jumpai, sehingga semakin banyaklah orang yang percaya kepadamu dan imanku semakin berkembang dan dapat meluaskan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.